Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memilih orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Itu tak bisa ditawar-tawar. Mandi sapar Pak Ustadz, mandi sapar itu sebenarnya adalah bagian daripada mandi taubat. Orang mau pergi berangkat haji, dia dianjurkan taubat dulu. Dalilnya mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat silap, buat salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang sebagus-bagusnya mandi. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usollinya apa? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Andai mati dia dalam perjalanan itu, matinya mesti husnul khatimah. Dan secara medis juga baik. Mau berangkat itu dia badannya fresh, segar, sehat. Nanti jumpa orang, malaikat dekat kepada orang yang harum-harum. Tadi sebelum kemari sahabat memberi saya parfum minyak wangi. Makanya siapa yang bau badan, bau bawang dilarang Nabi masuk masjid. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, basolan bawang merah, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat merasa terganggu dengan bau busuk. Malaikat terganggu dengan bau busuk itu. Sudahlah makan bawang, sambal belacan, petai jengkol, tak gosok gigi, kumur-kumur pun tidak, masuk ke masjid, ayat keluar, hilang khusyuk orang. Orang bukan terbayang yang berbayang macam-macam. Nah, jadi mandi bagus, bersih. Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama wali ayah. Kalau tak ada wayah datuk. Kalau tak ada datuk abang. Kalau tak ada abang adik. Kalau tak ada paman abang ayah. Kalau tak ada adik ayah, meninggal mereka semua ditelan bumi, gempa, tsunami, maka anak abang, keponakan, anak abang, anak adik. Tak juga ada anak paman, anak adik ayah, anak abang ayah. Pokoknya dari pihak ayah, dari pihak emak tak bisa jadi wali. Lalu kemudian tak ada semuanya Pak Ustadz. Dia tak ada ayahnya. Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus, dicampakkan dalam kotak supermi. Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Yang dimaksud hakim di sini siapa sekarang? Pak Kua. Pak Kua mewalikan dia karena tak ada walinya. Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali, wali yang ada tu ayahnya sedang berada di tempat jauh, di Malaysia, di Jakarta, jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian. Lalu kemudian dia katakan, aku wakilkan perwalianku ini kepada Pak Kua. Tapi yang kuat adalah perwalian dari wali abad, wali jauh ke wali dekat, ke wali dekat, ke wali dekat. Jangan main potong kompas saja. Karena bapak tak setuju, langsung dicarinya wali. Tiba-tiba pulang bawa suami. Siapa nih? Suamiku. Mana pernah kami mewalikan? Ku beli wali. Beli wali pula. Anak hasil zina bisakah dinisbatkan kepada ayah yang menzinahinya? Sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas 7 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tak ada beda. Begitu dalam fikul islami wa adillatuh. Kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki, lalu kemudian setelah anak lahir, maka muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena dia bukan saudara seayah, jadi anggap saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapak itu meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu gadis, maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu, tapi wali hakim. Dia marah. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura, DNA-nya sama. Ini kan anak saya. Itu bukan anakmu, mas bro. DNA tak laku dalam Islam. Al-waladu lil firash. Nasab anak diakui sesudah akad. Kalau sebelum akad tak, salah saya apa? Kau tak tahu salahmu apa? Enggak, kau mencoblos sebelum hari H.
Sahkah pernikahan seorang perempuan hamil dengan calon suami yang menzinahinya? Laki-laki berzina dengan perempuan, hamil si perempuan, dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mazhab Syafi'i, nikahnya sah, tak perlu diulang lagi sesudah anak lahir. Yang jadi masalah bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir muncul 4 masalah. Bagaimana kalau dengan yang bukan menzinahinya? Maka kalau bukan menzinahinya, ditunggu sampai dia melahirkan anak. Di mana malulah kami Pak Ustadz, kirim dia ke Papua, di Timika, entah kemana-mana yang kira-kira orang tak tahu. Halalkah hubungan suami istrinya sebelum anak dilahirkan? Kalau memang dia punya, maka tak apa-apa. Tapi kalau punya orang lain, tidak boleh menyiram air pada tanaman punya orang lain. Begitu kiasan dari hadis Nabi. Apakah perzinahan termasuk dosa besar? Dosa besar definisinya kalau hukumannya disebutkan dalam Quran. Zina itu ada tak hukumannya dalam Quran? Az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Surat An-Nur, dosa besar karena ada hukumannya. Yang sudah menikah tidak dicambuk. Lalu gimana? Asyaikh wasyaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhum wal battah, lempar batu sampai mati. Apakah termasuk makan harta orang lain sebelum zakat dikeluarkan bagi orang yang punya harta wajib zakat? Siapa saja yang tidak membayar zakat, maka dia sudah memakan harta fakir miskin. Bapak ibu yang punya gaji 1 bulan 4 juta, itu sudah kena zakat 2,5%. 2,5% dari 4 juta, 1 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Berapa dapat baru kena zakat? 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12 bulan, 3.600.000 sudah kena. Kita bulatkan 4 juta, setahun 48 juta sudah kena. Siapa yang tak mengeluarkan zakat, lalu duit itu dibawanya pulang ke rumah, bininya tak tahu mana duit zakat, mana duit gaji karena warnanya sama. Dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah ditanak jadi nasi disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Masuk ke dalam mulut, tak terasa kau sedang makan titik puluh keringat fakir miskin, orang susah. 8 asnaf zakat. Kau pakai berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa? Matamahu haram, makanannya haram. Duit yang tak pernah dizakati dibawa ke Makkah, pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang haji dari Sumatera itu talbiyahnya keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yang dari Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama-sama tak diterima, karena berangkat dengan duit haram. Apakah musik itu haram Pak Ustadz? Buka kitab fikih musik Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP. Di situ kesimpulannya, kalau musik itu ingat mati, musik itu ingat perang, musik itu ingat jihad, boleh. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Hai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh, tak jadi masalah. Atau dia memuji-muji Nabi Muhammad, Qamarun, Qamarun, Qamarun Sayyidina Nabi, Qamarun, Qamarun. Apa pula salahnya? Atau lagu ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Tak salah. Tapi kalau lagu mengajak berzina haram. Mana lagu ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Bagaimana hasil uang bermusik Pak Ustaz? Tengok musiknya. Kalau musik Cinta Satu Malam, Kiong Racun, Kucing Garong, Kabika Cika Bigam, Kucu-Kucu Hotahi, What Can I Do For You, hafal juga Pak Ustaz itu.
melarang memilih pemimpin kafir di daerah kami Kabupaten Lingga. Ini ada yang menafsirkan bahwa pemimpin hanya presiden dan gubernur saja. Jadi kalau bupati boleh. Yang menafsirkan berarti sudah dapat duit dari bupati. Itu aja kuncinya. UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tak lebih daripada itu. Bisa jadi aku tak ada terima duit, aku tak ada terima duit. Kau udah dikirim cewek. Oleh sebab itu maka tidak halal pemimpin. Kalau sudah diangkat dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi penetap APBD, anggaran belanja daerah, dari mulai uang listrik jalan sampai biaya untuk sekolah, dia semua. Dia bisa mengeluarkan perda peraturan daerah. Kalau sudah dia diangkat ke atas, akan disuruhnya semua camat-camat sampai ke bawah RT RW supaya semuanya pas hari raya Natal pakai topi Sinterklas. Apa mau dikata? Bisa. Apa yang terjadi waktu Ahok jadi gubernur DKI? Dulu orang di Jakarta assalamualaikum, begitu dia naik dulu apa? Semua kata sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sekarang baru berubah balik. Tahun inilah baru bisa menyembelih hewan kurban. Tahun lalu sampai dilarang. Pokoknya kalau dia memegang kekuasaan, jangan sampai. Oh, luar biasa. Ya Pak Ibu, hati-hati. Ini orang yang paling jahat adalah orang yang menjual fatwa karena setetes dunia. Nauzubillah. Saya sering merasa risih dengan saudara-saudara kita yang merasa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Kalau mereka sudah berkumpul sama mereka, mereka jarang mau bersosialisasi. Seolah-olah kita ini ahli bid'ah dan bakal penghuni neraka. Apakah ini termasuk dalam kategori al-kibri, batarul haq, wa ghamtun nas? Sombong, menolak kebenaran, menyepelekan orang. Kalau tidak sepakat semua ulama bahwa itu bid'ah, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika engkau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka itu sama artinya dengan hei penghuni neraka. Karena bid'ah dolalah, dolalah penghuni neraka. Begitu kata Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang, sahabat saya, murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, belajar di Saudi Arabia 4 tahun. Apa pesan Syekh Abdullah Hadrami? Jangan kau katakan kepada sahabatmu, hai pelaku bid'ah, kalau kau belum benar-benar yakin bahwa itu bid'ah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka kau sudah mengatakan, hei dhalalah. Kau katakan, hei penghuni neraka. Hadis mana yang kita pedomani ketika memberi hadiah korban? Memberi hadiah korban. Daging korban diberikan sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Kalau upah mesti ada, kalau tak ada hati-hati. Pisau yang awalnya ke bawah naik ke atas, itu upah dia. Maka tukang potong sama tukang kulit mesti dikasih upah. Pak tukang potong, ini 200.000 sebagai upah, ini sebungkus sebagai hadiah. Supaya dibedakan mana upah, mana hadiah. Mana yang benar, korban untuk 1 ekor kambing seluruh keluarga atau 1 ekor kambing untuk 1 orang? Tadi sudah saya jawab di Dai Lingga. Kita ulang balik, siaran ulangan. Level 1, level 2, level 3. Ekonomi, VIP, VVIP. Yang paling rendah, kepala rumah tangga memotong seekor kambing, sudah tercover, terikut istri, anaknya, serumah. Ini yang paling rendah. Yang nomor 2, datang dia ke masjid, 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta bini saya, 2,5 juta anak saya, 2,5 juta menantu saya, 2,5 juta. Ini yang level 2. Yang level paling tinggi, VVIP, very very important person. Apa itu? Seorang Nabi SAW berkurban 100 ekor onta. Nah, pilih mana? Saya yang ekonomi aja lah Pak Ustaz. Janganlah. Katanya mau masuk surga kelas 1. Katanya mau masuk surga VVIP, tapi sholatnya ekonomi, tak cocok. Di Dabu ini banyak orang yang nikah bawah tangan Pak Ustaz, nikah siri. Yang fatalnya banyak orang nikah bawah tangan kemudian berpisah tanpa proses perceraian. Kemudian si wanita tadi nikah lagi dengan pria lain dengan nikah bawah tangan lagi.
Gimana pandangan Ustadz bagi orang yang menikah tanpa usul periksa status dari wanita yang dinikahkan? Ada saksi 2 orang, ya. Ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada. Sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Walaupun tak tercatat di KUA karena rukun syaratnya sudah sah, tapi muncul masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika si laki-laki macam-macam, si perempuan sampai mati tak bisa menuntut cerai karena tak ada hitam di atas putih. Tapi kalau dia nikah secara KUA, si perempuan bisa menuntut karena laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, menggugat cerai, memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 padanya. Jangan mau nikah siri, karena perempuan kalian akan dirugikan sampai mati, kalian tak bisa cerai, karena hak tolak ada pada laki-laki. Berjalan nikah siri. Pergi si laki-laki merantau ke Malaysia, ke Singapura atau ke mana tak balik-balik. Sementara perempuan ini belum jatuh talak. Karena suaminya tak balik-balik, nekat dia nikah lagi. Maka nikah dia yang kedua dengan suami baru, zina. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan dengan suami pertama. Hati-hati dengan nikah siri. Afdal kurban itu berapa kali Pak Ustadz? Nabi berkurban setiap tahun. Maka ikut sunnah Nabi, berkurbanlah tiap tahun. Apa hukumnya? Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Agak lapang sikit. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, sunat muakkad. Nah, saya pilih sunat muakkad aja lah Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan. Karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustadz? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hambal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang, Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? Cara kita mengetahui sholat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz?
Sampai sekarang sholat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Sholat diterima, sholat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu sholat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda sholat reject, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu, wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik namanya Ahriman, ada Tuhan jahat namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman karena Tuhan baik, Tuhan jahat berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa, tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja, tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah. Bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup, tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah cendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzdzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Udah contoh-contohnya tadi dah. Allah itu kan adanya di aras. Ini bertanya atau menjebak? Aras itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas aras. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas aras, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir karena bertentangan dengan 2 ayat. Ayat yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas aras. Apa artinya? Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia, apa bolak-balik naik speed?
Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, Akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Hulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah, satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Ustaz, saya mau nanya, saya sudah sholat istikharah, sudah muncul orang dalam mimpi saya, kemudian kami segera lamaran insyaallah. Tapi Ustaz, di perjalanan ramalan ini saya rasa mendapat cobaan yang berat. Saya ragu, sebaiknya menurut Ustaz saya sholat istikharah lagi atau gimana? Tak usah istikharah lagi, nanti nampak pula yang lain. Istikharah dia sekali lagi, nampak satu lagi. Kamu sudah lamar anak gadis orang. Tradisi kita di bumi Melayu tak sama macam di Arab. Di Arab kalau batal tunangan itu biasa. Di tempat kita kalau sampai batal tunangan, malu mak bapak dia. Kenapa dulu berani minang? Berani minang, berani tanggung jawab. Jadi gimana Pak Ustaz? Kuatkan hatimu, jangan pandang anak gadis orang lain. Memang selama proses tunangan ini banyak godaan. Makanya jangan tunangan lama-lama. Kalau perlu tunangan pagi tadi, sore akad nikah. Lama-lama ini tunangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tunangan. Semester berapa? Semester 1. Kapan mau nikah? Nanti selesai S2. Pada saat pengajian, ibu-ibu seringkali masuk waktu sholat. Apabila ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah sesama ibu-ibu, bagaimana hukumnya? Dan bagaimana posisi imam ibu-ibu tersebut? Ini shaf, ini ibu-ibu, maka yang imam itu di tengah. Imam di tengah, tak maju tak mundur, di tengah dia jadi imam. Allahu Akbar, dengan syarat ibu-ibu semua, tak ada laki-laki. Maka dia biasanya wirid pengajian sore, asar, maka ibu itu jadi imam. Maka dia di shaf paling depan, tidak di depan macam laki-laki. Dia satu shaf dan dia tetap menjaharkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jangan pula karena perempuan tak boleh bersuara, batuk aja. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak bagus. Ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, dia baca doa aja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma dzakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Minhu manasina. Tak ada nih gitu. Tentang kewajiban suami menafkahi istri, bagaimana dalam pandangan Islam apabila suami tidak jujur dalam masalah pendapatan Pak Ustadz? Ibu punya hak pada suami, suami punya kewajiban pada istri. Berapa? 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal.
Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Dikasihnya ibu makan menurut standar Kepulauan Riau. Janganlah pakai standar Australia. Makan, pakaian menurut standar urf. Makanya bunyi ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf di situ urf, standar kira-kira di Daik Lingga, standar kira-kira di tempat kita Dabu Singkep. Berapa yang cocoknya? Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan tinggal di tempat kita mau minta apartemen Jakarta. Bukan itu urf, tradisi. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, sanggup mendidik istri, didik. Tak sanggup mendidik, panggil ustadz ngajar fardu kifayah, fardu ain di rumah. Lalu kemudian perhatian, tanya dia, Adinda capek, gimana anak-anak kita? Perempuan itu yang diingatnya dari suaminya bukan isi cakapnya, yang diingatnya itu apanya? Kata-kata lembutnya. Karena yang terngiang di telinga dia adalah kata-kata lembut dari seorang laki-laki. Makanya Nabi tak pernah manggil nama Aisyah. Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ustaz, kalau saya panggil istri saya ya Humairah boleh? Boleh. Panggillah ya Humairah. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Balik dari sini panggillah ya Humairah. Abang ngejek ya gitu deh. Maaf Ustaz, saya mau nanya, apakah salah bagi seorang istri marah kepada suami apabila suami selalu menyinggung masalah yang itu terus? Seperti saya memberi pinjaman uang, sementara uang tersebut berjanji sebentar, nyatanya sampai hampir sebulan belum dikembalikan. Padahal kemarin sudah izin suami. Akhirnya suami tak percaya sama saya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ini nanya apa curhat? Iza tada Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282. Iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Supaya apa? Mudah menagihnya. Datang tagih. Nih, suami jangan cuman bercakap membebel saja, maka ikutlah menagih sama istri. Tak usah bercakap. Ini insya Allah takut dia. Bayar cepat. Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang rezekinya. Bisa bayar sekarang? Bulan depan lah Pak, ini masih sulit, anak ngontrak, suami mau ini, tolonglah Pak. Stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai hati mendengarnya. Wa anta saddaqu khairul lakum, tapi kalau kau sedekahkan lebih baik. Kata si bapak, Bu, sudah bolak-balik kita tagih, banyak pula ongkos bensin kita menagih lagi. Biarlah udah kita sedekahkan aja. Iyalah Bang, tapi akan datangnya kau buat lagi ya. Kalau kita berkurban atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya mengalir? Mengalir. Mana dalilnya? Ketika Nabi motong Allahumma azaan Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya satu lagi kambing, Allahumma azaan Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal. Andai tak mengalir pada orang mati, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Maka menunjukkan sampai. Kenapa di Quran tak dituliskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ada. Mana dia? Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah. Bunyinya mana? Hadis mengajarkan. Bagaimana bunyinya ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samiil alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah.
Sama juga dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana bunyi salawat? Datang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana bunyi salawat?" Nabi mengajarkan, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Siapa bilang tak ada? Apakah ada dalam Islam menyambut hari pada orang yang meninggal 37? Sudah terjawab. Seandainya anak kita belum akikah, bolehkah kita menyatukannya dengan kurban di Idul Adha? Anaknya lahir kapan? Anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 hari ke-7, maka dipotongnya kambing niat kurban, otomatis dapat pahala akikah. Ibu yang sedang hamil, coba disetting lahir tanggal 3. Kalau mau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Anaknya lahir sekarang. Anaknya lahir sekarang, hari Selasa. Kapan akikahnya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mana yang didulukan? Kurban atau akikah? Akikah. Karena masa akikah sudah sampai. Akikah dulu. Nanti kalau ada duit kurban, baru berkurban. Nah, sekarang dibalik. Sekarang Pak Ustadz umur saya sudah 40 tahun. Dulu ayah saya belum mengakikahkan saya. Mana yang lebih dulu? Akikah apa kurban? Kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Sedangkan akikah tanggung jawab ayah kita terhadap diri kita. Setelah nanti kurban, ada duit 2,5 juta, belikan kambing. Bapak Ibu yang hari ini ada duit sudah kurban, kurban. Masih ada duit lagi di rumah Pak Ustadz, balik dari sini cari kambing, www.kambing.com. Insya Allah siapa yang mau akikah besok pagi, saya masih ada sempat ikut makan kambing besok pagi. Tapi kalau umur sudah 40, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 minta marhaban, dia ayun, minta cukur rambut pula tuh. Pak Ustadz di luar tema. Dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh Pak Ustadz? Jodoh yang disukai oleh keluarga Pak Ustadz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan Ambang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu, kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku. Ayah saya tak mau nerima calon saya Pak Ustadz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku Pak Ustadz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak Pak Ustadz. Sukunya suku Melayu Pak Ustadz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustadz yang pandai bahasa Jawa. Biar dia yang merayukannya.
Jangan kita merayu bapak kita, tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan ustaz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare apik wis perang-perang denor teko kene. Niki ono anak muda iki wah apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang piro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak Pak Ustaz. Cari orang Ustaz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biado alak kita sasudena. Oh lo masudeng. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz bahasa Minang yang pandai. Eko orang cak mana? Kau ada orang sana cak eko. Lai kana apa aja nyok? Balanci-lancian air dapurnya ke rumah awak. Mana yang sebaiknya kita pilih Pak Ustaz terlebih dahulu? Terdaftar haji atau umrah? Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Umrah pertama tahun ke-6 gagal, tapi jadi perdamaian Hudaybiyah. Umrah kedua tahun ke-7 namanya umrah qadha. Umrah ketiga tahun ke-8 namanya Fatu Makkah. Umrah keempat ketika haji wada. Jadi siapa yang mau umrah duluan silakan. Berapa ada duit? 30 juta. Berangkat umrah. Selama di sana berdoa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah supaya aku bisa haji. Dikabulkan Allah, balik bisa umrah. Siapa yang tak haji tak boleh umrah. Siapa bilang? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa tak kalau anak menasihati orang tuanya di jalan Allah? Orang tua tak pernah menengok anak besar. Ibu-ibu menengok anak walaupun dah 30, walaupun sudah PNS, walaupun sudah pegawai, walaupun sudah ustaz, anak itu tetap dipandangnya anak yang dulu digendong, ditimang, disayangnya. Sehingga kalau anak itu menasihati orang tua, jangan kalian yang anak muda ini kalau sudah ngaji balik dari pengajian panggil, "Ma, duduk sini, ayah duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah." Bisa begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mamak, tokoh adat, alim ulama, datuk-datuk yang pangkatnya ditinggikan. Tuh, lidahnya lidah mereka, cakapnya cakap kita. Sampaikan ke emak saya ini supaya pakai jilbab panjang. Sampaikan ke ayah saya ini supaya dia taat kepada Allah, solat ke masjid. Sampaikan. Bahannya dari kita. Kita pinjam lidah mereka. Jangan pernah kita menasihati orang tua kita. Tunjukkan video. Ya, ayah mau nonton video. Siapa nih? Ini Ustaz Somad dari Pekanbaru. Coba ayah tengok. Siapa yang tak solat? Neraka jahanam lah tempatnya. Ini Ustaznya nyindir aku nampaknya nih. Kok tahu dia aku tak sembahyang tuh? Entahlah ya. Adakah amalan atau doa untuk mempermudah saat bekerja menolong persalinan Pak Ustaz? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana terserah. Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis, lalu ditiupkan ke air, diminumkan kepada dia. Bisa juga dibacakan ke ember besar lalu dimandikan. Air yang sudah dibacakan itu tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Nah, ini tentang masalah membacakan. Itu bukan ustadz-ustadz kita yang buat. Sahabat Nabi boleh membacakan ayat-ayat ke air. Setelah diteliti di Jepang, ternyata air-air yang dibacakan ayat diteliti dengan supermarket hiper besar, supermarket pula mikroskop. Nampaklah cahaya berkilau. Yang meneliti itu orang Jepang, bukan orang kita. Kawasaki Ninja semua meneliti. Apakah ulama-ulama, buya dan para petinggi sudah dijamin masuk surga tanpa siksa kubur, dan apakah insan yang berbuat keburukan semasa hidupnya sudah dijamin masuk neraka? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Jangan sombong.
Menengok anak kecil, kau masih anak kecil nak, dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga, rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustadz ceramah, iblis keluar minum surga gara-gara sakau? Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhruj, get out, innaka minas saghirin, you are a smallest. Kau amat sangat kecil, kata Allah SWT. Ustadz, apa hukumnya pacaran? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh laki-laki yang tak mahram berdua-duaan sama yang tidak mahram. Kami enggak pernah berdua-duaan Pak Ustadz. Cuman tahajud call aja kok. Jam 3 saya miss call dia. Yang tahajud ya. Kenapa engkau yang bangunkan dia sholat tahajud? Mak dia kan ada. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah ngajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Tapi step 1, tukar nomor HP, berteman di FB, satu grup WA, akhirnya makan siang bersama. Pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jangan sampai kalian jalin. Ustadz gak pernah pacaran, saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustadz? Tak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Bukan senang. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu adalah yang sama susah, dia bisa sama susah menangis ketika kau susah. Ketika kau senang, dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Si anu kemarin masuk tenggelam di kolam, mampus di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Kalau lagi menstruasi boleh tak masuk masjid dan megang Al-Quran Pak Ustadz. Perempuan yang sedang halangan tak boleh, megang Quran tak boleh, bawa Quran tak boleh, baca Quran tak boleh, solat tak boleh, iktikaf tak boleh, tawaf. Lalu kemudian di mana Ustadz baca ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu kalau mau dengar pengajian gimana? Duduk di emperan masjid. Mohon maaf bapak yang di emperan ibu, bukan maksud saya duduk halangan semua, bukan. Di emperan masjid. Tapi ada pengecualian yang boleh baca Quran. Siapa itu? Guru ngaji boleh baca Quran putus-putus. Misalnya ibu guru ngaji boleh putus-putus. Innallaha la yastahyi ayat riba masalamma boleh putus-putus kalau dia sebagai guru mengaji. Atau perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan. Perempuan hafal Quran 1 hari ngulang 2 juz, kalau tak diulang hafalannya hilang, maka dia boleh ngulang hafalan tapi an zahri qalbin, dalam hati, mulutnya diam. Kalau nampak ada perempuan diam, itu 2 kemungkinan. Pertama ngapal Quran, kedua kesambet. Mohon maaf adinda, adik-adik, tak saya bacakan asal nama sekolahnya dan mohon maaf untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada hadis mengatakan tatkala bertasbih, bertahmid, bertahlil sesudah sholat dianjurkan supaya suaranya dikeraskan. Benar atau salah Pak Ustadz? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Kanal jahru bizikri
ba'da kanal jahru bizikri fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara zikir yang ada dari dalam masjid, suaranya kuat. Waktu itu mikrofon belum ada. Dia di luar masjid, didengarnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Mikrofon belum ada lagi. Ini mikrofon ini datang belakangan. Ini bukan made in Arab, ini dari Inggris punya nih. Makanya itu tulis di sini on off. Seandainya ini ada zaman Nabi, pasti itu tulis al-hayah wal maut. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil berzikir kuat, wala subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan saling menyalahkan. Yang tak setuju dengan zikir jahar, dia pakai zikir sir. Silakan zikir sir sendirian. Jangan saling menyalahkan. Ini antara zikir jahar sama zikir sir saling menyalahkan. Akhirnya bertinju sesama yang berzikir. Kalau sudah bertinju sesama berzikir di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata mereka yang tak sembahyang? Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Tatkala khatib naik mimbar mengucapkan salam, tapi jawaban salam dari makmum hampir tak terdengar. Dosakah makmum yang demikian Pak Ustaz? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Maka ketika khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka disambut itu salam. Salam itu kan doa. Doa itu bukan basa-basi lipstik pemanis mulut. Doa itu adalah ungkapan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah hartamu, semuanya berkah. Itu doa. Maka kita sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang dulu dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Orang sekarang tak dapat, basa-basi aja. ASS, WRWB. Pak, mohon dijelaskan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat datang. Guru saya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis kota Makkah. Tak usah kalian cari-cari Mahdi, apakah dia dulu lahir atau belum, kampungnya di mana. Yang penting kalian siapkan saja persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita tak disuruh mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Ketika sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Nabi balas balik bertanya. Apa kata Nabi? Ma'addattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Nabi tak menjawab kiamat akan begini. Nabi hanya bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Tentang Dajjal Pak Ustaz, Dajjal akan datang nanti dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mati dia, lalu dunia ini diisi orang baik, lalu kemudian berubah menjadi orang jahat, sampai tak ada lagi orang mengatakan Allah, buruk semuanya, barulah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat, karena kita setiap sebelum salam mengucapkan doa selamat dari itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup, maksudnya jangan sampai kami terkena fitnah hari kiamat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih bersuami, suami tak menafkahinya? Kalau mau menikahi dia, sampaikan kepada suaminya, kau ceraikan binimu itu kalau biar ku nikahi. Kalau berani. Kenapa kau tak kasih makan dia? Kau ceraikan dia 3 bulan sudah itu, insya Allah akan kupinang dia dengan bismillah. Karena kalau menikahi dia masih berstatus istri orang, maka selama dia berumah tangga zina. Kalau sudah sempat dinikahi bagaimana Pak Ustaz? Tak ada cerai karena tak ada pernikahan. Oleh sebab itu maka mesti diceraikan oleh suaminya yang pertama, habis iddah 3 bulan, setelah itu barulah dia dipinang, barulah menikah. Begitu. Jangan nikahi bini orang. Banyak anak gadis yang belum nikah lagi. Hukum seorang pendakwah ustadz mengajak memilih pemimpin kafir. Sudah terjawab. Berdahak pada saat sholat, bagaimana cara membuangnya? Siapkan tisu. Bagi yang berdahak atau sedang flu pilek, maka masukkan tisu ke kantong. Begitu nanti sampai masanya, siapkan.
Mana boleh bergerak? Bergerak darurat boleh. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Lewat kalajengking sama ular, pukullah. Boleh, tak batal. Kenapa? Darurat. Begitu juga. Takkan mungkin dahak ditahan. Ambillah sini. Kenapa? Darurat. Kurban sebelum akikah. Yang belum akikah, bapak ibu yang belum akikah, itu tanggung jawab bapak kita kepada diri kita. Jangan jadikan alasan tak berkurban tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah dulu. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Sampai mati tak berkurban. Sudah dibahas alumni Al-Azhar dari Riau di Masjid An-Nur Muzakarah. Hasilnya keluar satu buku 33 tanya jawab kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Siapa saja yang belum akikah silakan berkurban. Sah. Kurban untuk mayat sampai. Saya tak percaya sampai Pak Ustaz. Tinggalkan nama, nanti kami kurbankan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kurban sekaligus akikah. Tadi kasusnya sudah lahir tanggal 3, kurban tanggal 10. Hukum kredit arisan dan sejenisnya riba. Uang dengan uang riba haram. Uang dengan barang tidak. Pinjam duit bapak 1 juta, bayar 1.200.000, riba haram. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit kerasukan setan. Nanti tengok waktu di padang mahsyar bangkit dari kubur nampak tetangga sebelah macam kerasukan setan. Ini makan riba dulu. Rupanya dia nunjuk, aku pun nengok kau gitu juga gitu. Rupanya sama-sama makan riba. Apa hukumnya jika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Apa hukumnya ketika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Maaf cakap, perempuan haid. Berhenti haidnya jam 4. Berhenti haidnya jam 4, tapi dia berniat puasa. Aku berniat puasa besok pagi, tapi dia tak mandi. Tidur dia. Pas azan subuh terbangun dia. Sahkah puasanya? Sah. Perempuan haid, laki-laki sedang junub, maaf cakap berhubungan dia jam 4. Tiba-tiba tertidur dia, tapi dia udah niat. Bangun pas azan subuh, memasuki waktu fajar shadiq dalam keadaan junub, hadas besar, maka puasanya sah berdasarkan hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ustaz, bagaimana hukum minjam uang di bank untuk berangkat ibadah haji dan umrah? Riba. Uang riba tak bisa dipakai untuk ibadah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Berangkat umrah mesti baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik jangan. Ustaz, bagaimana hukum orang perempuan ketika sudah siap untuk tawaf di Ka'bah, tiba-tiba datang haid? Pas mau tawaf, tiba-tiba datang haid. Keluar dia dari Masjidil Haram, menunggu haidnya berhenti. Tapi besok jamaah haji mau pulang, gimana? Lapor ke ketua kloter. Ketua kloter akan melapor ke Daker Aziziyah. Maka petugas haji akan mengundurkan kepulangannya ke kloter berikutnya. Dari kloter Kepri, Kepulauan Riau. Saudara kita, makcik kita yang mau tawaf tiba-tiba haid, melapor kepada petugas, nanti akan dialihkan ke kloter lain sampai dia berhenti karena tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Apakah sama derajat perempuan yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Berdasarkan hadis, perempuan lebih afdal sholat di rumah. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit kalau ada fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, karena kalau sholat di masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di masjid kita di Dabo Singkep, ibu-ibu ini, ada tak tentara Israel nunggu di luar? Maka ibu-ibu kalau tidak ada fitnah, bagus sholat di masjid. Sama pahalanya macam laki-laki. Tapi tetap dengan dalam kurung, perempuan sholat di masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Sudah tahu mau ke masjid dipakai celana sempit. Banyak orang masuk paret gara-gara nengok dia.
Khotib batal atau pingsan? Khotib batal. Jadi gimana? Naik khotib baru. 5 rukun. Apa saja rukun khutbah? 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk antara 2 khutbah. Tegak lagi sekali lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Dah, iqamat. Selesai salat Jumat, sah. Datang orang ngomong, kok pendek betul khutbahnya? Aku syukur bisa, kau tak bisa lagi. Doa kunut ditambah dengan doa lain. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Boleh tak ditambah? Boleh. Kenapa imam kami tak nambah selama ini? Tak tahu, saya tanya dia, kenapa tak ditambahnya? Apakah malaikat itu memiliki detak jantung, Pak Ustadz? Yang ada dalam Quran hanya disebut sifat malaikat itu begini. Uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Masna 2, wasulasa 3, waruba, sayapnya 4, 2, 3, 4. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, satu lagi di barat, tenggelam dunia ini karena 2 kepak sayap. Makanya Nabi tak pernah menengok Jibril di atas bumi, tapi ditengoknya Jibril utuh sempurna waktu di Sidratul Muntaha, karena tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi menengok bentuk Jibril yang asli inda Sidratil Muntaha. Itu yang bisa saya jawab karena itu yang ada dalam Quran. Adapun tentang jantung nanti kita carikan. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua, padahal pacaran kan tak boleh, Pak Ustadz? Mana saya tahu? Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua? Ini orang tua ini mestinya ditanya. Tolong bawakan surat ini kepada orang tua yang ngasih anaknya pacaran. Kalau ada tetangga, sahabat, kerabat, ini saya tinggalkan khusus, kasih sama dia. Jadi, kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran? Orang tua jahil. Kenapa anak bapak-bapak kasih pacaran, Pak? Saya takut dia tak nikah nanti, saya takut dia tak laku, maka saya obral harga murah aja ini. Apakah boleh mendengarkan musik? Jika tak boleh, apa musik yang enggak boleh? Musik Melayu boleh tak, Pak Ustadz? Cindailah mana? Apa pula salahnya? Cindai itu artinya kan kain. Kain yang mana? Apa pula salahnya? Lagu-lagu Melayu. Tapi kalau sudah mengajak kepada zina, perbuatan dosa, rata-rata syair-syair Melayu baik-baik, tak salah-salah. Tak ada maksiat, tak ada dosa. Tapi kalau sudah mengajak berdosa, tak boleh. Hah? Sudah masuk surat tilang, 5 menit lagi. Jadi sisa yang banyak ini macam mana? Sisa ini akan kami bawa pulang. Nanti akan kami buatkan videonya khusus, kami rekam. Judulnya nanti kalau mau cari di YouTube, oleh-oleh dari Kepri. Segala pertanyaan dari tempat-tempat yang tak ada itu nanti akan kami buat di masjid. Oleh-oleh dari Kepri. Pokoknya cari aja nanti di YouTube, oleh-oleh dari Kepri, Somad LC, enter. Dapat nanti pertanyaan semua. Kami gabungkan semua dari semuanya pokoknya. Izinkan kami bertanya. Saya mempunyai keluarga beranggotakan ayah, 6 anak, 3 putra, 3 putri. Sedangkan ibu kami sudah meninggal. Bagaimana persoalan harta warisan? Apakah harus segera dibagi? Segera dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Ibu meninggal, ayah mendapat 1/4 karena ada anak. Berapa harta si ibu? 1 M, 1 miliar. Maka si ayah dapat 250 juta. Sisanya berapa? 750. 750 juta dibagi kepada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Habis
Setelah itu si ayah mau nikah lagi, silakan ya. Harta sudah kami bagi, ayah mau nikah lagi, silakan. Jangan tahan ayah kalian mau nikah. Ini banyak anak-anak salah kaprah. Ya, ayah jangan nikah lagi ya. Ayah mau terbang ke Singapura, silakan. Ayah mau terbang ke Batam, silakan. Kata si ayah, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Saya ingin bertanya, apakah termasuk riba ketika saya meminjam uang di bank, sedangkan kebutuhannya sangat penting sekali untuk keperluan orang tua berobat, Pak Ustaz? Kalau tak minjam di bank, mati. Datangi orang kaya, sombong minta ampun. Pergi ke masjid, ketua masjid tak pula berani. Ini uang umat, aku tak berani, kata dia. Lalu kemana? Satu-satunya bank. Kalau pilihannya antara dua, mati atau babi, pilih mana? Pilih babi. Masuk ke dalam hutan yang ada cuman babi atau mati, maka pilih babi. Bunuh babi itu, bakar, oles-oles pakai kecap sikit. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh. Maka ini berobat. Kalau tak berobat nanti mati, maka boleh pakai ini karena darurat tingkat tinggi. Dalilnya apa? Akhaffud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua yang berat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan solusi terhadap permasalahan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Sebagian kertas ini akan kita jawab besok pagi. Yang tak terjawab akan kami bawa dalam oleh-oleh video dari Kepri. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.